Baku tembak antara pasukan TNI dengan kelompok separatis bersenjata di distrik Aifa Timur kembali terjadi. Capaian vaksinasi di Papua Barat baru mencapai 55%, sementara ada 3 kabupaten yang vaksinasinya masih rendah. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Jeffrey Arizona dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi menarik dari Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, baku tembak antara pasukan TNI dengan kelompok separatis bersenjata kembali terjadi di distrik Aifa Timur yang menyebabkan 4 prajurit TNI Angkatan Darat menjadi korban. Satu anggota TNI atas nama Michael Rumbiak meninggal dunia. Sementara 4 korban sudah dievakuasi ke Kota Sorong dengan menggunakan helikopter. Situasi keamanan di distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat kembali memanas. Kali ini baku tembak terjadi di pertengahan Kampung Faan Kahiro dan Kampung Kamat, distrik Aifa Timur, Kabupaten Maibrat, antara pasukan TNI dari Yonsipur 20 Paubili, Pele Alang Sorong, dengan kelompok separatis bersenjata pada hari Kamis 20 Januari 2022 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur pagi hari. Akibat kejadian ini, satu anggota TNI AD atas nama Michael Rumbiak meninggal dunia dan 3 anggota lainnya luka-luka. Dari informasi yang didapatkan, kejadian ini terjadi saat anggota Yonsipur 20 Garing BPA yang akan melaksanakan perbaikan jembatan Serpas dari Kampung Faan Kahrio menuju ke lokasi jembatan dan terjadi kontak tembak dari kelompok separatis. 4 korban personil TNI yang dievakuasi dari Kabupaten Maibrat tiba di Kota Sorong sekitar pukul 13.49 dengan menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Laut. Keempat korban selamat atas nama Serda Darusman mengalami luka tembak di bagian lengan kiri. Prada Asi Saru luka tembak di bagian tangan kanan dan Prada Abraham 3 luka tembak bagian paha kanan dengan lengan bagian kiri. Langsung dievakuasi ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Utojo. Sementara itu, satu anggota TNI yang meninggal dunia atas nama Michael Rumbiak akibat tertembak di bagian perut kanan saat ini masih berada di Kabupaten Maibrat dan direncanakan dievakuasi ke Sorong. Pasca insiden kontak senjata KKSB dan aparat TNI di Kabupaten Maibrat, Kasdam 18 Kaswari Brigjen TNI Joko Handoko dan Danrem 181 Sorong Brigjen TNI Indra Heri turut menyaksikan evakuasi para korban ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak TNI terkait insiden tersebut. Tim Liputan melaporkan. Kita ke kabar lain pemirsa, Gubernur Domingus Mandacan menghimbau kepada seluruh pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat untuk tidak fokus pada anggaran tahun 2022. Namun yang terpenting adalah menyelesaikan laporan anggaran 2021 berdasarkan temuan BPK. Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan kepada 47 SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat agar hasil pengelolaan anggaran tahun 2021 segera dilaporkan, sehingga proses pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat berjalan lebih baik sesuai dengan program di setiap SKPD. Gubernur mengingatkan kepada pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat agar jangan fokus pada DPA anggaran tahun 2022, tetapi setiap organisasi perangkat daerah harus fokus kepada laporan pengelolaan anggaran tahun 2021. Gubernur juga menegaskan temuan BPK terhadap laporan beberapa OPD agar segera diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Seluruh SKPD telah mengakhiri pelaksanaan anggaran tahun 2021, maka kepada pimpinan SKPD saya ingatkan jangan hanya fokus terhadap persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2022, tetapi yang tidak kalah penting juga harus fokus terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD yang harus segera disampaikan kepada BPKAD serta menindaklanjuti seluruh hasil temuan
BPK. Menanggapi hal tersebut, Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Sugiono saat diwawancarai mengatakan, teguran dari BPK sifatnya administrasi yang harus segera ditindaklanjuti dan pihaknya mengatakan bahwa tidak ada kerugian negara sehingga untuk saat ini yang terpenting adalah melengkapi berbagai dokumen. Tidak ada yang jelas itu sifatnya administrasi. Ya administrasi yaitu kita segera tindak lanjuti. Ya walaupun administrasi, tetapi itu harus tidak lanjut, gitu. Nah, kalau kerugian daerah nggak ada. Ya. Diharapkan pengelolaan anggaran dan pelaporan anggaran harus dilakukan dengan baik. Seperti diketahui bahwa Provinsi Papua Barat sudah 7 tahun, yakni dari tahun 2014 hingga tahun 2020, telah memperoleh penilaian dari BPK atas laporan pengelolaan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian, sehingga diharapkan kepada seluruh OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat untuk bekerja lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, awal tahun 2022, Inspektorat Papua Barat berencana akan melaksanakan sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atau TPTGR bagi beberapa OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat. Bapak Sugiono SH. Untuk mempertahankan opini WTP bagi Provinsi Papua Barat, Inspektorat memiliki strategi dan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap OPD sehingga dapat meminimalisir temuan BPK. Program ini ditindaklanjuti untuk meminimalisir temuan hingga mencapai 75%. Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Sugiono saat diwawancarai awak media mengatakan, pihaknya akan melakukan sidang guna menindaklanjuti berbagai temuan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan yang disidangkan bukan pejabat eselonnya saja, tetapi kuasa pengguna anggaran dan bendahara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Oh, itu yang kami sidangkan bahkan bukan pejabat eselon berapanya, tapi KPA dengan bendahara. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan. Nah, kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, ya dia harus kami sita. Lebih lanjut disampaikan, sidang yang akan dilakukan juga terkait pelanggaran kode etik yang siap disidangkan ada satu kasus, yaitu pegawai yang nakal melakukan kekerasan di lingkungan kantor pada jam kerja kepada pimpinan. Pokoknya bulan ini harus, termasuk kode etik kami akan lakukan sidang. Ada kode etik berapa? Ada satu kode etik, itu yang nakal, melakukan pemukulan. Nah, kami harus sidang. Itu ASN tidak boleh main pukul-pukul ke pimpinan OPD begitu. Iya. Jadi turunkan dari jabatannya gitu ya? Iya. Harus dicopot. Sekarang kalau baku pukul sampai, terus terang kita. Kerjanya kapan dulu? Kerjanya kapan? Sudah lama. Coba kita ini belum dapat ini. Sekarang baru dapat. Nah, supaya menjadi contoh yang lain-lain dan macam-macam. Dengan dilakukan sidang TPTGR, diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi aparatur sipil negara agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Bagi yang melanggar kode etik, konsekuensinya adalah penurunan jabatan atau dimutasi ke dinas lain. Sedangkan pelanggaran merugikan negara, apabila tidak bisa diselesaikan, maka temuan tersebut akan diserahkan ke pihak hukum untuk diproses. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing mengatakan capaian vaksinasi di Papua Barat baru mencapai 55%. Sementara ada 3 kabupaten yang vaksinasinya masih rendah, yakni Kabupaten Tambrau, Pegunungan Arfak, dan Maibrat. Program vaksinasi yang digencarkan Polda Papua Barat terus dilakukan di seluruh Polres di wilayah Papua Barat agar mencapai target vaksinasi 70%. Sebagai upaya untuk percepatan vaksinasi, Polres Sorong kerahkan 3 unit kendaraan bus untuk menjemput para pelajar dan masyarakat umum untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Razia juga dilakukan Polres Sorong bagi pengendara yang melintas di alun-alun Aimas. Sejumlah pengendara diperiksa kartu vaksin, dan bagi yang belum divaksin, maka petugas akan mengarahkan ke gerai vaksin Polres Sorong. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing yang hadir dalam rangkaian Fitkom bersama Kapolri dan Menteri Kesehatan pada Rabu 19 Januari 2022 mengatakan,
Cakupan vaksinasi bagi masyarakat umum baru mencapai 55%, sementara untuk vaksinasi bagi kelompok pelajar dan lansia. Sementara vaksinasi usia 12-17 tahun baru mencapai 50%. Selain itu, vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun baru 400 orang anak yang baru mendapatkan suntikan. Kapolda mengakui meski program vaksinasi masih baru, namun pihaknya akan terus berjuang. Kapolda berharap masyarakat harus menyadari pentingnya vaksinasi agar ketahanan kesehatan Papua Barat ini menjadi terkendali. Meski demikian, kata Kapolda, selain protokol kesehatan, memakai masker harus dibekali dengan vaksinasi. Kapolda menyebutkan, hingga saat ini ada 3 kabupaten di Papua Barat cakupan vaksinasinya masih rendah, yakni Kabupaten Tambrau, Pegunungan Arfak, dan Maibrat. Sudah 55% ya. Jadi per hari kemarin itu kita sudah 55% untuk masyarakat umum ya, masyarakat publik secara umum ya. Nah, memang kita masih ada beberapa yang dulu harus kita selesaikan, yaitu kelompok pelajar ya, pelajar terus lansia ya toh, lansia. Kalau pelajar ini memang kalau yang umur 12 sampai 17 tahun itu baru mencapai 50% ya, 50%, mau masuk ke 50%. Namun untuk yang usia 6 sampai 11 tahun kita masih berjuang ini karena baru 400 orang yang kita suntik. Karena kita memang baru ya, jadi kita harus berjuang. Nah, saya harapkan memang masyarakat seluruhnya harus menyadari bahwa pentingnya memang vaksinasi. Nah, yang rendah itu kan kita sudah lihat ya, ada di 3 wilayah yang rendah, yaitu di Pegunungan Arfak, di Tambrau, dan di Maibrat. Ya. Kapolda menjelaskan sweeping kartu vaksin yang digelar kepolisian di seluruh Polres di Papua Barat bukan mencari hal sensasi, namun justru untuk menyelamatkan masyarakat, karena keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Dari Kota Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Siap. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tiba dari Kota Sorong, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing langsung meninjau tempat vaksinasi yang diselenggarakan Kapolres Manokwari bersama Rumah Sakit Bayangkara dan kantor unit penyelenggara Bandar Udara Rendani Manokwari pada Kamis siang. Sekitar pukul 12 Kamis siang, Kapolda Papua Barat Tornagogo Sihombing tiba di Bandara Udara Rendani usai melakukan peninjauan vaksin di Kota Sorong. Kapolda yang didampingi Dirlantas Polda Papua Barat, Kepala Bandara Rendani Manokwari, Kabak Ops Polres Manokwari, dan Kapolsek Bandara meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi yang berada di depan kantor unit penyelenggara Bandara Udara Rendani Manokwari. Kapolsek Bandara Rendani Manokwari AKP Suparman mengatakan, vaksinasi yang dilaksanakan kali ini merupakan yang kedua. Untuk itu, pihaknya menargetkan semaksimal mungkin vaksin bagi seluruh masyarakat, mulai dari anak usia 6 tahun sampai orang dewasa. Ia mengatakan tidak ada target khusus selama vaksin dilaksanakan, tetapi sesuai dengan perintah dari atasan, terutama Polres dan Polsek, dan sebagai bawahan, pihaknya terus berupaya mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi guna mencegah penyebaran COVID-19. Mentarget semaksimal mungkin ya, kami layani di sini, tidak membatasi, mulai dari umur 6 tahun ke atas sampai dewasa. Semua kita layani di sini. Jadi vaksin pertama, kedua, semua kita layani di sini. Tidak melihat dari mana alamatnya, karena mumpung kita di sini masih melakukan kegiatan vaksin yang bertepatan hari ini di bandara bersama dengan Polsek yang memang kami diperintahkan langsung dari pimpinan Pak Kapolda dalam ini untuk masing-masing Polsek diwajibkan untuk semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada masyarakat dari segala macam lini, terutama masalah vaksin demi untuk diri sendiri, ya kan, keluarga, tetangga. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Rendani Manokwari Paryono mengatakan,
Vaksinasi yang diselenggarakan ini atas kerjasama dengan pihak Polda Papua Barat dan Polres Manokwari. Terutama, vaksin ini dibuka bagi umum dan siapa saja yang belum divaksin. Terlebih khusus yang berada di sekitar area Bandara Rendani Manokwari. Terus lingkungan juga, terus penumpang yang kebetulan mau berangkat, nah itu tujuannya itu menjaring itu. Nah, di lain sisi atas upaya Pak Kabak, Pak Kapolsek, memang perintah dari pimpinan, mungkin ya Pak ya, itu dari luar pun yang dimana atas himbauan atau informasi juga ada yang diarahkan ke sini, sehingga pelaksanaan ini di luar daripada yang kita prediksi. Nah, targetnya itu adalah sebanyak-banyaknya gitu lah ya, kalau nggak salah tadi ya. Tapi di luar dari prediksi ternyata sudah cukup banyak juga. Diketahui, vaksin yang diselenggarakan Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat masih dilakukan penyuntikan vaksin dosis pertama dan kedua. Sedangkan untuk vaksin booster saat ini belum dilakukan. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari Papua Barat berhasil menangkap bandar pengedar sekaligus pemakai narkotika jenis sabu-sabu berinisial TJ, 35 tahun dari Makassar. Barang bukti sabu seberat 3,42 gram berhasil disita dan saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di rutan Polres Manokwari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kata Kapolres AKBP Dadang Kurniawan Winjaya kepada awak media saat jumpa pers Selasa 18 Januari sore kemarin. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku barang bukti sabu dibeli oleh dirinya ke seseorang yang berada di Makassar. Pelaku ini membeli narkotika sabu untuk dikonsumsi sendiri untuk menambah stamina pada saat kerja. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah sabu seberat 3,42 gram, boneka, plastik bening ukuran kecil, resi pengiriman, dan 1 buah handphone. Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di rutan Polres Manokwari. Yang mana kasus narkotik jenis sabu-sabu. Nama daripada tersangka TN alias JE, kelahiran dari Makassar, tanggal penanam, pekerjaan di swasta, untuk pendidikan terakhir SMP. Untuk modus operandinya untuk barang didapatkan yang tersangka untuk dan dikirimkan ke Manokwari menggunakan salah satu jasa ekspedisi atau pengiriman yang ada di Manokwari menggunakan boneka, dan barang bukti sabu ini dimasukkan di dalam boneka dan dikirimkan ke sini. Kasat Narkoba Ibtu Masudi mengungkapkan berdasarkan penyelidikan memang benar pelaku memakai sabu-sabu. Dari hasil pemeriksaan tes urin positif memakai barang haram tersebut. Hasil pemeriksaan pelaku 2 kali mengirim sabu di Manokwari. Yang pertama sempat terdeteksi namun tidak dapat kami amankan. Barulah yang kedua ini pelaku berhasil diamankan tim narkoba Polres Manokwari. Sabu-sabu yang dijual pelaku saat menjalankan aksinya di Manokwari mencapai 2,8 hingga 3 juta per gramnya. Yang pertama itu sempat terendus namun tidak dapat kami amankan. Nah, yang kedua kali inilah pada yang bersangkutan kemudian bisa diamankan. Berkaitan dengan tersangka menggunakan sabu-sabu, ya termasuk dia menjadi pembina, sehingga dalam hal ini kami terapkan pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1, dan pasal 127 ayat 1 huruf A. Ancaman hukuman di atas 5 tahun. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Lion Air mulai membuka rute baru Manokwari Jayapura. Pembukaan rute baru Manokwari Jayapura akan dilakukan pada Jumat 21 Januari 2022 pada pukul 7 pagi. Bandara Udara Rendani Manokwari resmi membuka rute baru penerbangan yakni Manokwari Jayapura oleh maskapai Lion Air yang mulai resmi beroperasi pada Jumat 21 Januari tahun 2022.
Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Rendani Manokwari Paryono mengatakan, Bandara Udara Rendani kembali mengoperasikan penerbangan pesawat Lion Air tujuan Jayapura dengan menggunakan pesawat pagi dari Makassar. Paryono mengatakan sedianya pesawat Lion Air dari Makassar balik pada pukul 7 pagi. Dengan adanya rute baru, maka pesawat Lion Air akan melanjutkan penerbangan ke Jayapura setiap hari pada jam 7 pagi dan kembali lagi ke Manokwari sekitar pukul 10 pagi dengan rute Ujung Pandang. Terbarukan atau rute baru atau rute perdana ya oleh Lion Group, dalam hal ini Lion ya. Penerbangan dari Manokwari ke Jayapura menggunakan pesawat Lion yang pagi X yang dari Ujung Pandang atau Makassar, yang sedianya kembali lagi ke Ujung Pandang jam 7. Nah ini karena ada rute baru ini digunakan untuk ke rute Jayapura Manokwari PP ya. Paryono menyebutkan dengan masuknya Lion Air penerbangan yang sebelumnya dilayani oleh satu maskapai yaitu Sriwijaya Air, maka Lion Air sangat membantu masyarakat Manokwari untuk terbang langsung ke Jayapura tanpa harus menunggu jadwal yang sebelumnya hanya dilayani beberapa kali dalam seminggu oleh maskapai lainnya. Jadi kita diuntungkan di mana sebelumnya hanya dilayani oleh Sriwijaya ya, yang satu minggu hanya berapa kali. Nah ini sudah ada tambahan, jadi terbantu kita calon penumpang jasa angkutan udara dari Manokwari ke Jayapura ataupun dari Jayapura ke Manokwari dilayani tiap hari. Pada saat dari Manokwari tadi pagi hari jam 7, terus kemudian ke Jayapura, tiba lagi Manokwari kalau semua lancar di atas jam 10 atau jam 11 kurang ya. Lion Air akan mengoperasikan Boeing 737 seri 800 berkapasitas 189 kursi kelas ekonomi. Harga tiket Manokwari ke Jayapura mulai dari Rp484.300 dan Jayapura Manokwari mulai dari harga Rp514.300. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, masyarakat Manokwari dihimbau selalu waspada terhadap bencana banjir dan longsor. Selain itu, nelayan yang hendak melayut untuk selalu menginformasikan lokasi dan posisi mereka ketika berada di laut. Akhir-akhir ini cuaca di Manokwari mengalami intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Mengantisipasi hal itu, Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Manokwari memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya bencana banjir maupun longsor. Monce Bruri mengatakan, meski belum ada kejadian yang signifikan di wilayah Manokwari, namun SAR tetap berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pegunungan yang rawan longsor dan daerah pesisir yang rawan banjir, untuk terus berkoordinasi bila terjadi hal-hal yang dianggap rawan. Terkait dengan dampak cuaca ekstrim yang belakangan hari ini terjadi di wilayah Manokwari, kami Basarnas berkoordinasi dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, segala masyarakat yang ada di Manokwari, baik yang ada tinggal di daerah pegunungan yang rawan bencana longsor serta daerah pesisir yang rawan bencana banjir, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun sampai puji Tuhan sampai dengan saat ini belum ada indikasi atau bencana yang terlalu signifikan, sehingga saat ini Manokwari masih dalam kondisi aman dan stabil. Monce juga menghimbau kepada para nelayan yang berada di laut untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca di laut yang sering berubah-ubah dengan mengecek alat keselamatan yang berada di perahu mereka. Selain itu, mereka diminta untuk memberikan informasi kepada keluarga saat berada di lokasi terakhir tempat mencari ikan. Notabene mata pencariannya di laut untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca di laut, karena cuaca di laut, terlebih khusus di Manokwari ini, sulit untuk diprediksi
Saat ini memang cuaca cerah, namun hanya dalam beberapa saat akan berubah menjadi hujan dan bisa menimbulkan angin kencang. Jadi untuk nelayan yang melaksanakan pekerjaan melaut untuk memperhatikan kondisi cuaca, terlebih khusus alat keselamatan yang ada di atas kapal tersebut atau di perahu. Minimal memberikan informasi kepada pihak keluarga jika melaksanakan kegiatan memancing atau mencari ikan. Kapan pergi dan kapan kembali. Karena banyak kejadian yang kami terima, yaitu pada saat melaksanakan pemancingan atau mencari ikan di laut, 1 hari 2 hari keluarga sudah datang melapor. Ternyata yang bersangkutan belum mendapatkan hasil sehingga menambah hari pencarian, sehingga membuat keluarga di rumah menjadi panik sehingga langsung melaksanakan lapor. Jika ada informasi yang membutuhkan bantuan Basarnas terkait kecelakaan pelayaran maupun kondisi membahayakan jiwa manusia di area Manokwari dan sekitarnya, dapat menghubungi emergency call 115 dan 0986 22 10150. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Jemaat GKI Via Dolorosa Bintuni melaksanakan sidang jemaat ke-21 bertempat di gedung gereja Via Dolorosa yang diikuti seluruh unsur dalam jemaat serta pos pelayanan Via Dolorosa selama 2 hari ke depan. Sidang jemaat ke-21 yang digelar di bawah sorotan tema sentral Datanglah Kerajaanmu, Kamis 20 Januari 2022, dibuka secara resmi oleh Ketua Klasis GKI Teluk Bintuni Pendeta Stephen Awi. Dalam sambutannya, Pendeta Awi menyampaikan pentingnya pelaksanaan sidang dalam rangka mengevaluasi program kerja di tahun pelayanan 2021. Di samping itu, Pendeta Awi menghimbau kepada seluruh peserta sidang untuk sehati sepikir guna mencapai kata sepakat saat menyusun dan mendorong program pelayanan tahun 2022. Pada amanat kata gereja, maka wibawa sidang ini penting sekali untuk kita jaga, sidang jemaat. Setiap tahun dilakukan sidang jemaat dalam rangka kita mengevaluasi seluruh program kerja yang juga ditetapkan di tahun 2021. Hari ini kita akan melakukan evaluasi program-program kerja di tahun 2021. Oleh sebab itu, kehadiran kita di dalam sidang 11 menjadi penting. Kita akan mengevaluasi seluruh program di tahun 2021 pada kesempatan ini. Tentu ada yang jalan, ada yang tidak. Sementara itu, Ketua Jemaat GKI Via Dolorosa Pendeta Ferdinand Tulus mengemukakan dari hasil evaluasi kinerja di tahun 2021, program pelayanan di berbagai aspek menunjukkan tren positif meski di tengah situasi pandemi COVID-19. Salah satu yang paling menonjol, kata Pendeta Tulus, target pendapatan gereja yang disepakati jemaat untuk tahun 2021 terrealisasi nyaris 100%. Selain itu, Pendeta Tulus juga mengungkapkan program pelayanan jemaat yang dilaksanakan secara konsisten telah berpengaruh terhadap sumbangan wajib jemaat yang sesuai data Sinode GKI di Tanah Papua. Via Dolorosa Bintuni masuk dalam 10 besar. Lewat sidang ini kita akan mengevaluasi seluruh pekerjaan pelayanan kita dalam gereja, dalam jemaat ini sepanjang tahun 2021, baik menyangkut program pelayanan tapi juga menyangkut keuangan. Ya, kita tahu bersama di tahun 2021 ini situasi dunia secara mengglobal, kita masih ada dalam situasi pandemi COVID. Tapi pekerjaan pelayanan Tuhan tetap berjalan, termasuk kita di Jemaat Via Dolorosa. Yang walaupun ada tantangan seperti itu, pelayanan kita tetap kita laksanakan pada seluruh warga jemaat. Sehingga menjadi tanggung jawab kita adalah setiap tahun kita mempertanggungjawabkan itu. Dan inilah yang kita hadir bersama dalam sidang jemaat yang ke-21 untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelayanan. Secara presentasi dari pekerjaan pelayanan kami yang walaupun itu situasi kita ada dalam pandemi COVID, saya melihat bahwa 90% program pelayanan kita tahun 2021 ini bisa terlaksana dengan baik. Pendeta Tulus menambahkan dalam sidang ke-21 ini pihaknya sudah mempunyai gambaran untuk dibahas sebagai rencana program strategis, yakni pemilihan majelis jemaat periode 2022-2027, persiapan pos pelayanan Kohoin, serta pembangunan fisik di lingkungan gedung gereja. Untuk itu,
Seluruh komponen di jemaat yang memiliki kapabilitas akan didorong guna suksesnya sidang klasis dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada. Komitmen kami bulat seperti subtema bahwa melalui sidang ini komitmen kami adalah mendukung sepenuhnya supaya sidang klasis ke-13 yang nanti terlaksana di tahun ini. Kita belum tahu pastinya, nanti setelah sidang sinode kita akan tahu. Ya, kita siap untuk mendukung seluruh warga jemaat, perangkat majelis yang ada, pelayan, kita siap mensukseskan sidang klasis yang akan berlangsung di jemaat kami. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Arizona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.